Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, salatan salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita lanjutkan kajian kita. Minggu lalu kita membahas tentang persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Hari ini saya akan membahas apa yang belum kita bahas di waktu-waktu sebelumnya, yaitu kita akan bahas tentang konsep takdir. Gitu tadi ya? Oke, saya mau nanya sama ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Coba jawab salah enggak apa-apa. Rukun iman nomor 6 isinya apa? Jangan berkelahi, saya cuma nanya aja. Apa rukun iman nomor 6? Percaya kepada qadar baik qadar buruk? Oke, saya jelaskan bahwa rukun iman nomor 6 bukan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Tidak ada takdir buruk dalam agama Islam. Semua takdir adalah baik. Karena untuk menilai takdir itu baik atau buruk bukan selera kita, tapi seleranya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, itulah yang buruk di mata Allah. Bisa jadi yang buruk di mata Allah, yang baik di mata Allah, buruk menurut kita. Jadi semua takdir itu baik. Nah, maka kita akan bahas bahwa apa rukun iman nomor 6 adalah percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Ya, ini adalah rukun iman nomor 6. Kita akan bahas konsep takdir ini supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan takdir dan menerima takdir pada tempatnya. Mana yang takdir, mana yang tidak. Mana takdir bisa diubah, mana takdir yang tidak bisa diubah. Karena takdir adalah ketetapan. Dan ketetapan dari Allah bisa muncul karena kehendak Allah atau bisa muncul karena sikap kita. Saya ulangi pelan-pelan. Takdir bisa muncul karena ketetapan kehendak Allah
Tapi bisa muncul karena kehendak kita. Kita pengen kayak gini, ya udah Allah tetapkan begini. Bisa muncul karena perbuatan kita. Kita mulai biar nggak lama bingungnya. Takdir itu ada dua. Yang pertama ada namanya takdir mubram. Apa namanya? Takdir, nama takdir, bukan nama tetangga kita ya. Nah, yang pertama ada namanya takdir mubram. Mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah. Tidak boleh diubah. Kalau kita mengubahnya, maka kita berdosa besar. Tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kalau memaksa untuk merubahnya, kita dosa gede. Dosa besar betul, tak boleh. Pengertiannya paham dulu? Paham pengertiannya? Contohnya apa? Contoh, Allah lahirkan kita dalam keadaan perempuan. Itu takdir mubram. Tidak bisa diubah, tidak boleh diubah. Kalaupun diubah, dosanya besar. Dosa besar, ya. Itu namanya takdir mubram. Contoh lagi, makanya ada perempuan yang dioperasi bentuk laki-laki, yang diganti alat vitalnya menjadi laki-laki, itu tidak boleh. Karena itu takdir mubram, jangan mengubah itu. Paham? Saya contoh banyak-banyak biar paham ya. Contoh, kita dilahirkan mata hitam, jangan diubah jadi biru. Terima ajalah bahwa kita bukan Cristiano Ronaldo. Jangan diubah jadi biru. Itu dosa besar. Kita diubah hidung mancung. Jangan dipesek-pesekkan. Hidung pesek, jangan dimancung-mancungkan. Dengan pakai suntak-suntik, filler semua. Merubah bentuk Allah dalam keadaan permanen adalah haram. Kenapa keriput kening pernah merubah bentuk hidung? Contoh lagi, kita lahir dalam keadaan, misalnya dalam keadaan kulit kulit hitam, diubah permanen dengan cara instan jadi putih, itu nggak bisa. Nanti ada yang boleh saya sampaikan. Kita dilahirkan dalam keluarga Jawa, dilahirkan dalam keluarga Minang. Itu semuanya adalah takdir mubram. Tidak bisa diubah. Kalaupun diubah, takutnya dia menjadi syubhat. Tak jelas halal haramnya. Saya akan jelaskan konsep perubahan ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, segala yang telah Allah takdirkan kita, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga miskin, tinggi badan kita, kemudian bentuk muka kita, bentuk hidung kita, bentuk bibir kita, bentuk gigi kita, itu semuanya adalah takdir mubram. Kalau diubah secara permanen, maka dia pasti berdosa. Tapi ada perubahan yang itu dibolehkan, yang itu bisa dihilangkan detik itu juga. Coba contoh, kita mulai ya. Contoh, kenapa ibu boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai maskara merah-merah di sini tuh? Tak apalah nama itu. Saya kalau nyampaikan ini bingung saya nih. Yang merah-merah di sini tuh. Kenapa boleh pakai pensil alis? Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dihapus. Tapi kalau dia waterproof, harus dihapus dulu baru sholat. Ya, baru ngambil wudhu. Kalau dia tak tahan air, boleh ngambil wudhu begitu saja. Kenapa itu boleh? Karena bisa dilepas. Sampai sini paham? Kalau software bisa dilepas, boleh. Nah, yang tidak bisa, blast on. Oh iya, blast on yang merah-merah macam Aisyah. Tapi ada dua, ada yang tidak bisa diubah.
yang hukumnya syubhat. Dia bisa kembali seperti semula, tetapi tidak sempurna kembalinya dan waktunya sangat lama. Contoh, rebonding. Rebonding itu syubhat. Apa itu syubhat? Al-haramu bayyin wal halalu bayyin wa ma bainahuma mutasyabih. Halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah syubhat. Enggak jelas halal haramnya, lebih baik enggak usah lagi. Contoh coba ya. Ibu kalau meluruskan rambut rebonding, bisa kembali enggak keriting lagi? Bisa. Waktunya lama. Kalaupun kembali sempurna enggak keritingnya? Tak sempurna, maka dia menjadi syubhat. Paham? Syubhat tak boleh, hindarkan. Contoh, pakai apa namanya di mata tuh? Sambung bulu mata, apa namanya? Lupa. Sambung bulu mata. Apa namanya? Eyelash. Eyelash. Thank you ya. Eyelash. Ada bulu mata tuh dia disambung dia sampai 1 meter ke depan. Enggak ya? Sambung bulu mata. Pokoknya tidur dia bersambung. Pokoknya cantik betul kita. Ya, dia disambung bulu matanya. Ya. Jadi kalau bersambung bulu mata itu apakah permanen? Apakah lama? Lama. Kalau dia kembali apakah seperti semula? Tidak, karena bulu mata asli kita rontok dibuatnya. Jadi maskara boleh, eyelash syubhat. Paham? Iya paham tak ya enggak? Maskara tahu? Oh tahu. Yang kayak gitu tuh boleh. Tapi kalau eyelash ia tidak boleh. Karena dia syubhat. Oke? Ma 1 bulan lama tuh Bu, enggak bisa. Eyelash enggak boleh. Kalau boleh, saya duluan make. Memang cantik kita dibuatnya, cemana? Cantik. Teman saya banyak pakai eyelash itu. Sebelum pakai before-nya hancur baur babak belur. Pas dipakai kalah pula cantik sama saya. Aduh, coba kau saya pakai kan mantap tuh kan, tapi tak boleh. Cantik, semua orang pakai eyelash tuh tahap modelnya kau dipakai cantik dia. Tapi tak boleh cuman lagi Bu. Oke? Dah. Apalagi contoh? Enggak bisa. Itu lama hilangnya. Sulam alis, sulam bibir, sulam kantong itu enggak boleh. Itu syubhat, tinggalkan. Behel. Behel itu dibolehkan kalau dia anjuran dokter. Dokter bilang, ini kalau kamu tak pakai behel, ini nanti giginya tidur, jadi kampanye dia. Daripada dia kampanye, kamu pakailah behel, nanti takutnya kamu jadi sariawan dibuatnya. Sariawan atau nanti jadi operasi mulut, boleh. Tapi kalau behel cuma untuk gaya-gaya saja, maka tak boleh. Oke? Kalau rekomendasi dokter boleh. Sama dengan spiral. Ya, Bu, ibu pakai spiral. Kalau ibu nggak pakai spiral, melahirkan satu lagi, ibu lewat. Kecuali kalau ibu udah bosan hidup, lantaklah, ya kan? Nah, itu boleh pakai spiral kalau itu udah anjuran dokter ya. Nah, misalnya ini ya, apa lagi? Bulu mata palsu boleh? Jangan marah-marah, saya cuma nanya. Bulu mata palsu boleh? Boleh, tapi masalahnya itu kan bisa dibuka. Kalau bulu mata palsu sama dengan pakai kontak lens, sama dengan pakai lipstik, sama dengan pakai bedak, itu boleh. Cuman masalahnya si bulu palsu ini, si bulu KW ini harus dibuka setiap mau ngambil wudu. Karena nanti kalau nggak ibu buka, lemnya itu tidak bisa mengenai bulu mata asli ibu. Paham?
Deh, pakai bulu mata palsu lah, mama mati awak. Habis mainnya. Oke, karena bulu mata palsu itu dia sebenarnya boleh. Sama dengan kutek. Kutek boleh nggak? Kutek itu nggak ada masalah. Ya, karena dia cuma aksesoris. Dia bisa dihapus. Ya, cuman setiap mau sholat harus dibuka. Supaya apa? Supaya nanti airnya masuk ke dalam kuku. Repot ya? Nggak usah lah, repot-repot aja. Apa lagi? Mewarnai rambut. Kalau mewarnai rambut itu jelas tidak boleh. Bukan karena dia merubah takdir saja. Rambut putih dicat hitam udah jelas dalilnya haram. Rambut hitam dicat merah, dicat biru tak boleh kalau dia berbentuk bigen. Bigen itu yang dia menutupi rambut. Jadi ada rambut ditutupi, dicat. Itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah henna. Henna itu adalah dia akan masuk ke dalam rambut seperti inai. Oke? Nah, jadi intinya adalah dalam ilmu fiqihnya dijelaskan bahwa idza tughayyirul baqa, kalau dia berubahnya permanen atau dalam waktu yang lama fahuwal haram, maka dia haram. Tapi kalau dia cuman berubah sebentar saja, seperti lipstik dia jadi boleh, kemudian seperti bedak dia jadi boleh, itu menjadi boleh, nggak ada masalah kalau dia bisa dibuka pasang. Paham sampai sini? Itu takdir mubram namanya. Henna boleh, sama dengan pakai inai kan boleh, dia masuk ke dalam rambut. Hah? Boleh, inai Mekah boleh. Oke? Gigi palsu boleh? Kalau gigi palsu itu sudah anjuran dokter. Mau bagaimana ibu tak pakai gigi, bu? Ibu harus pakai gigi, bu. Kalau ibu nggak pakai gigi, nanti ibu sariawan. Pakai gigi permanen boleh nggak? Boleh. Nggak perlu yang buka pasang. Ada yang takut betul untuk gigi dia pakai buka pasang. Pas makan jatuh ke cendol ya. Jadi nggak masalah, gigi itu memang dibolehkan. Atau tambal gigi itu nggak ada masalah. Nah, kalau kita meninggal gigi palsu tidak apa-apa, tidak dicabut. Enggak, kalau dia permanen tidak boleh dibuka. Saat dia meninggal itu menyakiti mayat. Tapi kalau dia buka pasang waktu meninggal boleh buka. Iya dong, kalau dia buka pasang ya dibuka. Ya. Kalau lupa janganlah, enggak apa-apa lah. Kalau lupa enggak apa-apa. Janganlah dicabut lagi. Tanggal bukalah kuburannya, ngapa? Tunggu dulu. Gigi terbawah. Jadi intinya gini ya. Intinya adalah, saya pelan-pelan aja. Takdir mubram adalah apa yang Allah telah ciptakan kita. Dia tidak boleh diubah. Kecuali boleh hanya dalam bentuk sementara saja. Seperti bedak, eyeliner, kemudian maskara, kemudian lipstick, ya, kemudian apalagi namanya, SPF atau perawatan, itu hukumnya adalah boleh. Intinya dalam fikihnya, kalau dia berubahnya lama dan permanen, dia syubhat. Tapi kalau bisa langsung dihapus, dia hukumnya boleh. Paham? Paham nih? Nah, berarti coba jawab kalau paham. Blush on boleh? Maskara boleh? Kemudian jadi kayak orang salon saya nih. Pakai apa boleh? Bedak boleh? Boleh. Pakai lipstick boleh? Kenapa boleh? Karena bisa dihapus. Nah, tapi kalau lipstick, bedaknya, blush onnya, maskaranya itu waterproof. Waterproof itu bahasa kampung saya. Waterproof itu tahan air. Maka ketika mau wudu harus dihapus dulu pakai pembersih make up.
Karena dia nggak masuk nanti ke dalam kulit kita. Maka saran saya, kalau mau pakai ini semua, usahakan tidak waterproof. Tidak yang anti air. Oke? Eyelash, rebonding. Kemudian ada lagi yang namanya pasang behel yang tidak jelas tujuannya. Kemudian itu semua atau extension gitu ya, dia menjadi tidak boleh karena berubahnya lama, dia menjadi syubhat. Paham? Berarti cat rambut boleh? Boleh? Cat rambut? Hanya boleh henna saja. Selebihnya jangan. Sekarang ada musim gigi kelinci. Kawan saya bilang begini, Bray, boleh nggak aku pakai gigi kelinci? Saya bilang, jangan, kasihan kelincinya. Giginya dipakai. Nah setelah itu dia bilang, sekarang lagi musim gigi kelinci. Nah, itu merubah bentuk, tak boleh ya. Tapi kalau perawatan, misalnya minum kolagen, kemudian pakai SPF, kemudian medikur, kukunya jadi mengkilat sampai ke sidratul muntaha, pedikur, diet, menggemukkan badan, kemudian perawatan, ya, kemudian krim bat, ya, ke salon, luluran, itu nggak apa-apa. Itu namanya hifzun nafs, menjaga diri. Hukumnya boleh. Nah, itulah mubram, tidak bisa kita ubah itu. Kita lahir dari keluarga yang kaya, kita lahir kepada keluarga yang miskin, kita lahir dari orang Jawa, orang Minang, tidak boleh diubah. Ya, makanya kenapa tidak boleh menghina orang cacat? Karena orang cacat dia udah takdir dari Allah, dan semua yang takdir mubram tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tenang aja. Kenapa hidungmu pesek? Nggak ada, Allah nanya gitu nanti. Waktu di akhirat kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan pusing soal itu. Ya. Atau misalnya, kenapa kok kamu pendek? Kenapa kok kamu tinggi? Kenapa kok bola matamu biru? Itu tenang aja, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Maka yang cantik tak boleh tinggi, yang biasa-biasa aja tak boleh merasa rendah. Karena semua kita dalam fisik kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, orang cantik tak dapat pahala karena cantiknya. Orang susah, orang ditakdirkan dalam keadaan cacat tidak akan berdosa karena cacatnya. Karena takdir mubram tidak diminta pertanggungjawaban dan tidak akan diminta dosa dan pahalanya. Aman aja. Oke? Oke? Dah. Itu ada yang kedua, itu takdir mubram, tidak bisa diubah. Yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Apa namanya? Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Adalah takdir, kalau takdir mubram tadi, takdir yang tidak bisa diubah, tidak boleh diubah, kalau merubahnya berdosa, gitu kan ya? Nah, sekarang takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang boleh diubah, harus diubah, dan berpahala kalau kita mengubahnya ke arah yang lebih baik. Boleh diubah, harus diubah, berpahala kalau kita merubahnya. Nanti jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik ya. Yang takdir mubram diubah, yang mu'allaq tak diubah. Nanti kita akan ngerti di akhir. Contoh takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq diantaranya adalah sesuatu yang bisa kita ubah. Apa itu? Rezeki kita. Rezeki bisa kita ubah. Itu diubahlah. Baik-baiklah dengan rezeki. Saya sudah berkali-kali ceramah tentang rezeki di mana-mana, sampai merem saya menceramahkannya. Saya ceritakan sama ibu-ibu. Kalau ada orang yang bilang kayak gini, rezeki itu di tangan Allah, santai aja lah, nggak usah kerja-kerja lagi, rezeki Allah udah ngatur, rezeki udah diatur oleh Allah. Betul? Betul? Betul. Tapi rezeki yang diatur oleh Allah itu cuman sebagian rezeki, selebihnya kita yang mencarinya. Saya udah selesaikan 4 konsep rezeki. Pertama, rezeki yang datang dari Allah.
ibu nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, ibu nggak bakal kelaparan. Akan ada rezeki dari Allah, minimal ada orang yang menyantuni kita. Tidak ada orang yang kelaparan. Kemarin waktu COVID ribuan orang di PHK, hidup aja kok semuanya, aman aja. Karena ada rezeki yang datang dari Allah. Yang kedua, ada rezeki yang bisa kita ubah, yaitu rezeki yang kita cari, yang datang dari Allah, kemudian yang kita cari dengan jualan. Makanya ada dalil, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita melainkan kita mampu merubahnya. Maka ada rezeki yang pertama dari Allah, kemudian ditambah rezeki yang kedua, yaitu yang kita cari. Nah, kita harus merubah yang kedua ini. Cari rezeki betul-betul. Ya. Kalau tak ada pekerjaan, cari rezeki. Jualan di mana? Jualan lontong apa ya. Kerja di rumah orang ya. Itu. Nomor 3, ada rezeki yang pintu rezeki yang ketiga, yaitu rezeki yang Allah tambahkan karena kita bersyukur. Makanya ada dalil, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Boleh tambah nikmat? Boleh. Tapi syukur dulu. Jangan-jangan nikmat tidak ditambah selama ini karena kita tidak bersyukur. Rezeki itu bisa diubah. Kemudian yang pertama apa tadi? Rezeki datang dari Allah. Yang kedua, rezeki yang diusahakan. Yang ketiga, rezeki yang datang karena kita bersyukur. Syukuri dulu apa yang ada, nanti baru Allah tambahkan. Kalau nggak bersyukur, Allah tak tambahkan. Makanya jangan-jangan hidup kita gitu-gitu aja karena kita nggak bersyukur. Apa ciri-ciri orang yang bersyukur terhadap rezekinya? Dia berasa nikmat seberapapun dia dapat. Ada orang makan 5T, tempe, teri, tahu, toge, terong. Tapi dia merasa enak betul makannya itu. Ya. Itu ciri-ciri orang yang bersyukur. Dia menikmati apa yang ada, tak bertanya apa yang tak ada. Apa ciri-ciri orang yang tak bersyukur? Selalu kurang. Selalu kurang. Dia tanya apa yang tak ada terus. Maka orang yang tidak bersyukur ini jauh dari bahagia. Kalau bersyukur dia bisa nikmati apa yang ada. Dia makan di mana aja oke. Kalau tidak bersyukur selalu kurang. Waktu di atas dia diam-diam aja, waktu di bawah dia marah-marah. Coba perhatikan, ya banyak kita lihat orang waktu di atas dia diam-diam aja. Tapi waktu di bawah, dia marah-marah ya, semua disalahkan. Entah pemerintah lah disalahkan, semua disalahkan. Kemudian yang keempat adalah konsep rezeki yang bisa kita ubah. Rezeki yang kita dapat karena kita berbagi. Coba kalau kita kuasai 4 ini, mapan kita. Mapan kita. Rezeki bisa diubah karena dia adalah takdir mu'allaq. Ambil rezeki dari Allah dengan cara rezeki yang datang dari Allah, yang kita usahakan. Yang 2 ini kita syukuri. Kalau kita bersyukur nanti ditambahkan nikmat. Setelah 3 ini kita dapatkan, maka kita bagi. Oh, kalau ini nih, mapan kita bu. Itu konsepnya. Ambil yang dari Allah, ambil yang dari kita usahakan, tambah dengan yang udah kita syukuri, booster dengan kita bagi. Maka insya Allah kita menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah. Itu rezeki. Rezeki diubah. Jadi kerjalah rajin, kerjalah cerdas, kerjalah keras. Itu bisa diubah. Jangan kerja enggak, rezeki enggak dicari, takdir mu'allaq enggak dicari, sibuk dengan merubah bentuk gigi dan semuanya. Terbalik-balik. Apalagi takdir mu'allaq adalah kita dilahirkan dari keluarga yang tidak punya ilmu misalnya. Kita dilahirkan dari bapak kita tak punya ilmu. Ya, kita tinggal di tempat yang tidak ada ulama, tidak ada dai, tidak ada ustadz, tidak ada ustazah. Wah, takdir saya ini tinggal dilahirkan dari keluarga yang tidak tahu agama, tidak tahu ilmu. Bisa nggak diubah untuk lebih tahu dengan ilmu? Bisa. Banyak belajar, hadir majlis taklim, dengarkan ceramah online. Oke, mak bapakku dulu nggak ngajarkan ilmu agama karena mak bapakku tidak belajar. Maka kita akan keluar dari takdir itu dengan cara menambah ilmu pengetahuan. Ya, dia ditakdirkan kita lahir dari keluarga yang seperti itu, tapi kita bisa berubah untuk kehidupan lebih baik.
Kepintaran itu genetik. Ada orang yang dilahirkan memang pintar banget. Dalam ilmu kedokteran bahwa kepintaran itu adalah takdir. Seandainya kita dilahirkan dalam keluarga yang tidak terlalu pintar, wah, ada orang-orang yang sulit menghafal kan. Saya dulu waktu sekolah, teman saya itu jangankan bangun, tidur pun dia bisa belajar. Tidur pun dia hafal. Tak kapan dia belajar, tapi otaknya cerdas betul. Sementara saya udah belajar pagi, siang, malam, begadang-gadang, ulangan saya dapat 6 juga. Dan dilihat dari keluarga-keluarga saya yang lain, memang kami dilahirkan dari keluarga yang punya intelijensia IQ yang menengah-menengah saja. Tapi saya ingin keluar dari situ. Sehingga akhirnya terus merubah itu semua dengan cara belajar lebih banyak, pengorbanan lebih banyak. Untuk mendapatkan nilai yang sama, saya butuh belajar 10 kali lebih giat dibanding orang yang sudah pintar sejak lahirnya. Tapi kan kita bisa ubah. Ya, dilahirkan dalam keluarga yang tidak baik, maka kita bisa jadi lebih baik. Dilahirkan dengan keluarga yang tidak berilmu, maka kita bisa mendapatkan ilmu. Apalagi yang bisa diubah? Nomor 3 adalah bisa diubah, yaitu akhlak. Akhlak bisa diubah, ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhlak itu bisa diubah. Tadi pertama takdir muallak itu adalah rezeki. Yang kedua adalah bisa diubah apa namanya? Kecerdasan itu bisa diubah. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Kok aku susah menghafal ya? Kok aku susah belajar ya? Itu bisa diubah. Dan kemudian yang ketiga adalah akhlak. Kita dilahirkan dalam keluarga yang temperamen, misalnya kita dilahirkan dalam keluarga yang temperamen, dalam keluarga yang tidak baik, dalam keluarga yang tidak tahu agama, kemudian kita bangkit untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Itu bisa, dia bisa diubah. Maka ibu-ibu maaf, kalau ada di antara kita yang masih suka marah-marah, wah aku ini memang kayak gini adanya nih, aku ini memang pemarah. Enggak, itu bisa diubah. Ibu kok merajuk-rajuk terus? Aku ini memang perajuk, Pak. Memang udah bawaan lahir, Pak. Waktu lahir itu, aku udah merajuk, Pak. Nggak bisa diubah. Ibu ini kok ngegas terus kalau ngomong. Suara ibu besar betul. Bapak baru ngomong 1, ibu udah ngomong 10. Waktu lahir tuh, Pak. Udah ngomong, Pak. Nggak, itu bisa diubah. Akhlak, ilmu, rezeki bisa diubah. Makanya ibu nanti ambil kertas di rumah, ya, ambil kertas di rumah, ibu catat pakai pena, takdir muallak apa yang ibu mau ubah, takdir muallak apa yang ibu mau ubah. Contoh, ya Allah, saya masih kurang giat cari rezeki, cari. Ya Allah, saya masih suka marah-marah, akhlak saya masih tak bagus, kerjakan. Ya Allah, saya masih suka mengeluh, itu akhlak, ubah. Mengeluh itu akhlak, jadi diubah. Ya Allah, saya masih susah menuntut ilmu, saya masih pilih-pilih guru. Kalau guru ini saya tak paham, kalau ini saya paham. Paham pun payah pula, saya nggak ngerti saya apa yang mau saya lakukan. Itu diubah. Maka bergeraklah pada takdir muallak. Takdir muallak ini adalah yang bisa kita ubah. Jangan terbalik-balik. Giliran yang mubram kita ubah. Ya, kita ubahlah bentuk hidung kita. Kita ubah bentuk hidung pesek jadi mancung, mancung jadi pesek. Tapi akhlak nggak diubah. Kan banyak orang gitu kan. Balik-balik. Diubah matanya jadi biru, diubah matanya jadi merah, diubah warna rambutnya jadi hijau, jadi biru, jadi pink macam Sailor Moon. Tapi ilmu nggak diubah-ubah, nggak ditambah-tambah. Jadi kita ini kurang menempatkan. Energi kita itu dihabiskan untuk bagaimana caranya merubah rezeki kita ke arah lebih baik, merubah ilmu kita ke arah lebih baik, merubah akhlak kita ke arah lebih baik. Tapi kita sibukkan dengan cat rambut, cat dinding, cat-cat semuanya. Sehingga kita lupa merubah ini. Terbalik-balik. Maka anzil hukma nazilaha, tempatkan pada tempatnya. Jangan sampai kita merubah bentuk Allah yang baik tak kita ubah, malah itu kita ubah. Sibuk aja dengan bagaimana caranya pakai elas ini biar dia panjang 1 meter ke depan,
bentuk ya, pakai gigi kelinci lah, gigi apa, sibuk dengan melakukan itu, energi kita jadi habis padahal dia tidak bisa diubah. Sementara kita lupa mencari rezeki, kita lupa merubah akhlak yang lebih baik, kita lupa menuntut ilmu yang ke arah yang lebih baik. Secara tidak langsung energi kita akan habis dan salah pula tuh apa yang kita lakukan. Paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semoga setelah ini kita bisa menempatkan pada tempatnya sehingga kita tahu apa yang mesti kita ubah, apa yang tidak. Kalau kita masih suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Bisa kok kita berubah jadi orang yang tidak pemarah. Kalau kita suka mengeluh, jangan ngeluh-ngeluh lagi. Bisa kok jadi orang yang tidak mengeluh. Kan saya sudah pernah bilang, bangun tidur aja ngeluh. Aduh, sakit-sakit badan. Baru bangun baru. Nanti pagi-pagi mau buat sarapan, apa yang mau dibuat ya? Ngeluh lagi. Mau ke pasar, malas ke pasar, ngeluh lagi. Nyampe di pasar, mahal-mahal semuanya, ngeluh lagi. Nyampe di rumah, banyak cucian, berserak-serak cucian. Udah mencuci, mau jemur pakaian, mendung. Cemana nih mendung? Oke lah ndak mendung, tapi hujan lebat. Gimana nih? Lebat hujan. Oke lah ndak mendung, ndak lebat, panas. Panas, mau jemur pakaian. Oke lah ndak mendung, ndak panas, ndak hujan, tapi gerimis-gerimis panas. Sakit berdengkang kepalanya. Salah aja semua. Nanti jam 12 baru baring sebentar setelah jemur terdengar azan. Azan pula, cepat betul azan. Azan pun salah bagi orang-orang yang suka mengeluh. Jadi itu akhlak, kurangi mengeluh. Ya. Kalau capek tak perlu bilang capek. Kalau ngantuk tak perlu bilang ngantuk. Tidak perlu, nggak ada manfaat. Kalau kita lelah tak perlu bilang lelah. Cukup istirahat saja dan ngomong saya butuh istirahat. Udah cukup. Oke ya? Nah, yuk kita ubah yang takdir mu'allaq. Jangan kita ubah takdir mubram. Semoga bermanfaat. Kalau dia mau tanyakan salam dan luar tema, silakan. Kalau tidak, kita cukupkan. Iya, silakan. Ini adalah tempat kita cari yang kita berbagi dengan bagaimana apa yang apa namanya perbedaannya itu nanti bagaimana kita menentukan kalau rezeki itu cari padahal itu kita sudah melakukan semua. Bagaimana kita membedakan itu? Baik, tadi kan ada 4 konsep rezeki Ustazah. Pertama adalah rezeki yang datang dari Allah. Tidak usah kita cari, ada dalilnya. Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Yang kedua, rezeki yang datang karena kita cari, ada dalilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum melainkan kaum itu mampu merubah nasibnya. Kan gitu ya. Maka rezeki yang kita cari ini adalah rezeki nomor 2. Yang ketiga, kalau mau tambahan rezeki kita syukuri, barulah azidannakum. Kita syukuri rezeki, tambah lagi pintu rezeki yang ketiga. Mau tambah lagi bisa. Apa itu? Rezeki yang didapat karena kita berbuat baik. Nah, pertanyaannya adalah di antara banyak rezeki ini, dari mana kita bisa tahu ini adalah rezeki dari Allah, ini adalah rezeki dari yang aku usahakan, ini adalah rezeki yang datang karena aku cari, ini rezeki karena aku bersyukur? Kita tak tahu. Kita tidak bisa tahu. Yang penting rezeki yang kita dapatkan itu datang dari mana-mana, yang kita tidak tahu itu rezeki dari mana. Kalau kita tahu kan enak, kita tinggal lakukan aja. Tapi tidak. Semua rezeki yang ibu dapat hari ini tidak tahu dari rezeki pintu yang mana, karena dia ada 4 pintu. Dan rezeki jangan diartikan dengan uang saja, ya.
Rezeki jangan diartikan dengan uang saja. Rezeki itu ya kehadiran ibu dalam majelis taklim, itu rezeki, ketenangan hati, rezeki, anak yang soleh, rezeki. Dari mana kita tahu? Oh, ini karena rezeki datang dari takdir yang ini datang karena aku berbagi. Tidak tahu dan tidak perlu juga kita tahu kok. Yang penting kita berusaha aja. Lakukan 4 pintu tadi dengan baik. Rasakan nanti perbedaannya. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada apa? Hah? Satu, kiat supaya sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu tidak mudah. Karena kenapa? Karena kita sendiri. Sementara musuh kita ada 5. Ada iblis, ada jin, ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, dan ada khannas. 5 musuh kita. Nah, makanya sholat itu susah khusyuk. Kenapa? Karena kita sendiri, musuh kita ada 5. Cara biar khusyuk, yang pertama adalah ibu usahakan baca 3 kul sebelum tidur supaya terhindar dari godaan khannas. Yang kedua, mau tidak mau izin minta maaf, suka tidak suka, seusia ibu sudah harus tahu arti bacaan sholat. Karena ketika kita ngerti arti bacaan sholat, kita lebih bisa menikmati sholat kita. Bu, ibu ngafal Al-Kahfi, ngafal Yasin, ngafal An-Naba, ngafal Ad-Duha, masa lupa ngafal arti bacaan sholat? Udah 50 tahun, 60 tahun kita sholat, masa kita tidak hafal artinya? Arti bacaan sholat itu kan pendek aja. Cuman ada Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Cuman 6 saja. Semua sholat 6 aja. Jadi pelan-pelan hafal arti bacaan sholat. Kan pendek-pendek aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. 2 hari pun gak apa-apa ngafal itu. Sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar Allah yang siapa-siapa yang telah memujinya. 3 hari pun gak apa-apa. Yang penting ada perkembangan. An-Naba, Al-Kahfi, semangat menghafal. Arti bacaan sholat lupa. Padahal ini sangat penting. Apa standar kita mampu mengartikan 6 ini? Standarnya adalah sampai kita bisa mengungkapkannya. Ungkap depan kaca. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku, maha tinggi, segala puji baginya. Sampai kita bisa ngomong. Jadi bukan sekedar dibayang, tapi diomongkan. Oke. Kemudian yang ketiga, cara khusyuk dalam sholat. Ibu-ibu harus dilakukan sesering mungkin. Awalnya mungkin gak bisa. Kan awal sholat itu dipaksa. Setelah dipaksa terbiasa. Setelah terbiasa baru kita khusyuk. Apa ciri-ciri orang khusyuk? Ciri-ciri orang khusyuk dalam sholat, semakin panjang bacaan suratnya, semakin dia senang. Jadi orang khusyuk dalam sholat, semakin panjang bacaan imam, semakin dia happy. Kalau panjang bacaan imam, mengamuk kita, itu belum khusyuk lagi tuh. Ya kan? Oke. Jadi kalau boleh saya berpesan, ibu-ibu menjelang Ramadan, hafallah arti bacaan sholat. Saling setor berdua, ambil dua setor. Minggu ini aku store, bulan depan kau store ya. Kita saling menyimak. Kalau kita berjamaah seperti ini gampang. Rasakanlah perbedaan khusyuknya. Kalau ibu ngerti arti bacaan sholat dan tidak, itu jauh beda. Jauh bedanya. Semoga kita bisa. Ya. Betul, tapi tidak mungkin. Allah maha besar, Allah pemilik langit dan bumi, kepanjangan. Dengan kita tahu artinya, seakan-akan kita merasakan sholat itu bahasa Indonesia. Kan itu, kita terbayang artinya. Setidaknya kalau kita ngerti seperti kita berbahasa Indonesia, kita lebih khusyuk. Dicoba dulu. Rabbi firli, Tuhanku ampuni aku, warhamni, cintai aku, wajeburni, cukupkan aku, warfa'ni, tinggikan derajatku. Jadi kalau kita baca, kita tahu apa yang kita baca, pasti beda khusyuknya.
Jadi tak perlu dibayang-bayangkan. Kalau dibayang-bayangkan Allah pemilik langit bumi itu nanti kalau kita belajar tafsir, kita belajar Al-Quran, boleh waktu kita baca Allahu Akbar kita terbayang arti yang lain, boleh. Tapi sekedar artinya saja itu cukup. Paham ya? Sama dengan kami, ustadz-ustazah. Ustadz-ustazah yang ngerti bahasa Arab itu gampang ngafal dibanding yang nggak ngerti bahasa Arab. Macam-macam kami kalau ngerti bahasa Arab, nengok buku hadis, sekali baca langsung masuk. Kami tahu artinya, gampang kami ngafalnya. Tapi kenapa ibu-ibu sulit menghafal hadis? Karena tak tahu artinya, makanya sulit menghafalnya. Sama dengan sholat. Kenapa susah khusyuk dalam sholat? Tak tahu artinya. Maka ketika ibu-ibu khusyuk dalam tahu artinya, dia lebih khusyuk dalam sholat. Gitu, penting itu. Ya, oke. Ya, tak mungkin sama yang ngerti arti baca Arab dengan yang tak ngerti. Itu ngafal hadisnya pasti susah yang nggak ngerti. Coba ibu berapa lama ibu ngafal doa kalau dipuji, doa kalau apa, ya kan? Karena nggak ngerti arti bahasa Arabnya. Jadi arti itu penting sekali ya. Oke, saya doakan semoga Allah mudahkan kita ya untuk menghafal artinya itu. Ya, saya doakan semoga Allah mudahkan kita semua. Insyaallah kan dikit aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Akhiri doa singkat aja. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, wa taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya السلام فحينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن، استجب دعانا يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين. اللهم